Ada satu fenomena aneh yang sering kita lihat di sekitar kita, sesuatu yang mungkin terasa tidak adil. Lihatlah orang-orang yang seolah-olah dikejar oleh uang, kemanapun mereka pergi, rezeki selalu saja ada. Padahal mereka tidak terlihat bekerja membanting tulang sampai tipes, tapi saldo mereka terus bertambah dengan tenang. Sementara di sisi lain, banyak dari kita yang sudah kerja, berangkat subuh, pulang petang, tapi uang rasanya seperti benci pada kita. Baru saja mampir sebentar saat gajian, sore harinya, uang itu sudah pamit buat bayar tagihan, cicilan, dan kebutuhan dapur. Kita sering mengeluh, kapan ya giliran saya jadi orang kaya? Atau kenapa cari uang sesusah ini di negeri sendiri? Kabar baiknya, menjadi magnet uang itu bukan soal garis tangan atau keberuntungan semata. Ini adalah soal frekuensi, soal sikap, dan soal rahasia mental yang jarang sekali dibahas di sekolah atau di tempat kerja. Hari ini kita akan bongkar rahasianya, bagaimana mengubah diri kamu dari pemburu uang menjadi magnet uang. Perbedaan paling mendasar adalah, pemburu akan selalu lelah karena yang ia buru bisa lari kapan saja. Sedangkan magnet tidak perlu berlari. Ia cukup diam di tempat dengan kualitas yang tepat, maka uang yang akan datang mendekat. Mari kita mulai dari pilar pertama. Berhentilah memiliki mentalitas orang kekurangan atau scarcity mindset. Di Indonesia, kita sering dibesarkan dengan kalimat, uang itu susah dicari, atau cari kerja itu sulit banget sekarang. Kata-kata ini tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar kita dan membentuk sebuah tembok besar yang menghalangi rezeki. Setiap kali kamu bilang uang itu susah, otakmu akan mencari 1000 alasan untuk membuktikan bahwa itu benar. Hasilnya, kamu akan selalu merasa kurang, selalu merasa cemas, dan energi cemas itulah yang membuat uang justru menjauh. Uang adalah energi, dan ia paling suka mendekat pada orang yang merasa cukup dan penuh rasa syukur. Kedengarannya klise, tapi coba perhatikan pedagang yang selalu tersenyum, meski pembeli sepi dibandingkan dengan yang bermuka masam. Biasanya, pelanggan akan lebih suka datang ke tempat yang auranya positif, dan disitulah uang mulai mengalir deras. Rahasia kedua menjadi magnet uang adalah dengan meningkatkan kapasitas wadah rezeki di dalam dirimu. Bayangkan, rezeki itu seperti air hujan yang turun dari langit secara adil untuk semua orang di bumi ini. Kalau wadah yang kamu siapkan hanya seukuran gelas, jangan protes kalau kamu tidak bisa menampung air sebanyak ember. Wadah rezeki itu adalah kapasitas diri kamu, skillmu, pengetahuanmu, dan caramu menyelesaikan masalah orang lain. Uang tidak datang kepada mereka yang paling butuh, tapi uang datang kepada mereka yang paling memberikan nilai tambah. Tanyakan pada dirimu, masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk orang banyak hari ini dengan kemampuan saya? Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar pula magnet uang yang kamu ciptakan secara otomatis. Jangan berharap gaji naik atau usaha lancar kalau kamu sendiri malas untuk belajar hal baru setiap hari. Dunia terus berubah. Dan magnet yang kuat adalah mereka yang selalu relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Pilar ketiga yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kekuatan the power of giving atau sedekah. Mungkin ini terdengar berlawanan dengan logika matematika manusia. Bagaimana mungkin uang bertambah dengan cara dibagikan? Tapi inilah rahasia alam semesta. Memberi adalah sinyal paling kuat yang kamu kirimkan bahwa kamu adalah orang kaya. Hanya orang yang merasa punya lebih yang berani memberi, dan perasaan lebih inilah yang menarik lebih banyak uang datang. Banyak pengusaha besar yang justru jor-joran dalam memberi saat kondisi mereka sedang sulit atau sedang tertekan. Mereka tahu bahwa dengan memberi, mereka sedang membuka keran rezeki yang tersumbat oleh rasa pelit dan rasa takut. Mulailah dari yang kecil, berikan tip lebih untuk abang ojek online, atau traktir teman yang memang sedang butuh bantuan. Lakukan tanpa harap kembali, dan lihatlah bagaimana uang akan mencari jalan rahasia untuk kembali kepadamu berkali lipat. Rahasia keempat, jadilah tuan bagi uangmu, bukan menjadi budak yang selalu ketakutan kehilangan uang. Banyak orang yang saat punya uang sedikit mereka santai, tapi saat uangnya banyak, mereka justru jadi stres dan curigaan. Ketakutan kehilangan uang adalah magnet penolak rezeki yang paling kuat di dunia ini. Sadarilah itu. Anggaplah uang sebagai alat yang datang untuk membantumu, bukan sebagai Tuhan yang menentukan kebahagiaanmu. Saat kamu tidak terlalu melekat pada uang, uang justru akan merasa nyaman berada di dekatmu dalam waktu yang lama.
Belajarlah mengelola uang dengan perasaan senang. Bayarlah tagihan listrikmu dengan rasa syukur karena kamu sudah menikmati fasilitasnya. Berhenti mengeluh saat harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan wajib, karena keluhan itu adalah doa agar uang itu tidak kembali lagi. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, katakan dalam hati, pergilah membawa manfaat, dan kembalilah membawa teman-temanmu. Kita masuk ke pilar kelima. Lingkungan dan pergaulanmu menentukan seberapa kuat daya tarik magnetmu. Kalau kamu nongkrong dengan 5 orang yang hobinya mengeluh soal kemiskinan, kamu kemungkinan besar akan jadi orang keenam. Carilah lingkungan yang membicarakan peluang, membicarakan ide bisnis, dan membicarakan pertumbuhan diri sendiri. Di Indonesia, budaya julid atau membicarakan kesuksesan orang lain dengan nada negatif sangatlah kental. Jika kamu benci melihat orang sukses atau kaya, jangan berharap kamu bisa jadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Bawah sadarmu akan menjauhkanmu dari hal yang kamu benci. Jadi, mulailah ikut senang saat melihat orang lain kaya. Doakan keberkahan untuk mereka, karena dengan begitu, kamu sedang memberitahu semesta bahwa kamu juga siap menerima kekayaan. Selanjutnya, mari kita bahas soal intuisi. Magnet uang biasanya punya radar yang sangat tajam soal peluang. Peluang rezeki seringkali datang dengan wajah yang berbeda. Kadang ia datang dalam bentuk tantangan atau masalah yang rumit. Orang biasa akan menghindar karena malas, tapi magnet uang akan melihat itu sebagai tambang emas yang belum digali. Asahlah intuisimu dengan cara sering bermeditasi, berdoa, atau sekadar mengambil waktu tenang tanpa distraksi HP. Dalam ketenangan, ide-ide kreatif yang bernilai miliaran rupiah seringkali muncul begitu saja tanpa diminta. Jangan jadi orang yang hanya bisa bekerja keras secara otot, tapi jadilah orang yang bisa bekerja cerdas secara otak dan batin. Pilar keenam adalah soal keaslian diri atau authenticity. Orang suka bertransaksi dengan orang yang jujur dan tulus. Jangan mencoba jadi orang lain hanya untuk mendapatkan uang. Keunikanmu adalah magnet paling kuat yang kamu miliki. Saat kamu bekerja dengan passion dan kejujuran, orang akan dengan senang hati memberikan uang mereka kepadamu. Di dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini, integritas adalah mata uang yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Sekali kamu dikenal sebagai orang yang amanah, rezeki akan mengejarmu tanpa perlu kamu cari susah payah. Banyak bisnis hancur bukan karena modalnya habis, tapi karena pemiliknya kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Jagalah nama baikmu lebih dari kamu menjaga saldo ATM-mu, karena nama baik adalah magnet rezeki abadi. Sekarang, mari kita bicara soal gaya hidup. Menjadi magnet uang bukan berarti kamu harus hidup foya-foya. Sebaliknya, magnet yang kuat adalah magnet yang efisien. Mereka tahu mana pengeluaran yang produktif dan mana yang konsumtif. Jangan habiskan magnetmu hanya untuk pamer di media sosial agar dipuji oleh orang-orang yang sebenarnya tidak peduli. Simpan dan putar kembali uangmu untuk membangun aset yang bisa mendatangkan uang secara pasif saat kamu sedang tidur. Uang suka berkumpul dengan uang yang lain. Itulah kenapa saldo yang mengendap tenang biasanya akan mengundang saldo baru. Belajarlah tentang investasi, melek finansial, dan cara kerja bunga majemuk sejak dini, berapapun usiamu sekarang. Pilar ketujuh, dan ini yang paling sering dilupakan, menghargai uang receh atau uang kecil yang kita punya. Seringkali kita meremehkan kembalian 1.000 atau 2.000 rupiah, kita taruh sembarangan, atau bahkan kita buang. Bagaimana uang besar mau datang kalau kamu tidak menghormati anak-anak mereka yang masih kecil? Magnet uang sejati akan merapikan uang di dompetnya, tidak membiarkannya lecek dan tahu persis berapa jumlah uangnya. Perlakukan uangmu dengan kasih sayang, maka uang itu akan betah tinggal bersamamu dan mengajak teman-temannya yang lain. Ini adalah soal manajemen diri. Orang yang disiplin dengan hal kecil akan dipercaya oleh semesta untuk memegang hal besar. Mari kita bicara soal bahasa tubuh. Magnet uang memancarkan kepercayaan diri, bukan kesombongan atau ketakutan. Berdirilah dengan tegak, tatap mata lawan bicaramu, dan berbicaralah dengan nada yang tenang namun sangat meyakinkan. Orang yang auranya terlihat butuh uang banget, biasanya justru akan sulit mendapatkan pinjaman atau kerjasama bisnis. Karena bau keputusasaan adalah penolak rezeki paling ampuh. Tetaplah terlihat stabil meskipun saldo sedang di titik nadir. Keyakinan batin bahwa rezeki tidak akan tertukar adalah kunci untuk menjaga vibrasi magnetmu tetap kuat setiap hari. Ingatlah pesan leluhur kita tentang rezeki yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tugas kita hanyalah menjemputnya. Menjemput dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal,
dan dengan cara yang penuh dengan kegembiraan hati. Dunia ini sangat kaya, Tuhan tidak mungkin kehabisan stok kekayaan hanya karena memberimu beberapa miliar rupiah. Buang jauh-jauh rasa iri pada kesuksesan orang lain, karena itu hanya akan memperkecil wadah rezekimu sendiri. Fokuslah pada perbaikan dirimu, fokuslah pada pemberian manfaat, dan biarkan hukum tarik-menarik bekerja secara alami. Menjadi magnet uang adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam waktu semalam saja. Mungkin besok saldo kamu belum langsung berubah, tapi kalau pikiranmu sudah berubah, masa depanmu sudah pasti berubah. Teruslah berlatih untuk merasa kaya sebelum kaya, teruslah berlatih untuk memberi sebelum merasa punya banyak. Itulah rahasia terbesar para miliarder yang tidak pernah mereka bocorkan di buku-buku teks ekonomi manapun. Kekayaan adalah kondisi pikiran yang termanifestasi menjadi angka di rekening bankmu pada akhirnya. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu bangun pagi, katakan pada dirimu sendiri, saya adalah magnet uang yang sangat kuat. Saya siap menerima kelimpahan, saya siap memberikan manfaat, dan saya bersyukur atas segala rezeki yang datang. Lihatlah peluang-peluang kecil di sekitarmu dengan mata yang baru, mata seorang magnet uang yang sangat cerdas. Jangan remehkan ide kecil yang muncul di kepalamu hari ini, siapa tahu itu adalah pintu gerbang kekayaanmu. Teruslah bertumbuh, teruslah berbagi, dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati meskipun uang sudah mengejarmu. Kekayaan tanpa kebahagiaan batin adalah hampa. Jadi pastikan magnetmu juga menarik kedamaian dan kesehatan. Gunakan uangmu untuk membantu orang lain, untuk membangun sekolah, atau untuk menyejahterakan keluarga besarmu. Saat uang melihat bahwa ia digunakan untuk kebaikan, ia akan semakin senang untuk datang kepadamu berulang kali. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga menit-menit terakhir. Fakta bahwa kamu menonton video ini sampai habis menunjukkan bahwa kamu punya keseriusan untuk mengubah nasibmu. Buktikan pada dunia bahwa dirimu juga bisa menjadi magnet uang yang luar biasa hebat. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa ada perubahan mentalitas sedikit pun di dalam pikiran bawah sadarmu. Ambil satu tindakan nyata hari ini, satu saja, untuk membuktikan bahwa kamu mulai belajar menjadi magnet yang baik. Entah itu merapikan dompet, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, atau mulai belajar skill baru yang sedang kamu incar. Masa depan finansialmu ada di tanganmu sendiri, mulailah menarik kekayaan itu dengan kekuatan batinmu sekarang. Salam sukses, tetaplah bersyukur, dan selamat menjadi magnet uang yang paling bersinar dimanapun kamu berada.